Namaku Raka, mahasiswa semester 5 yang baru pindah ke kota kecil bernama Sungai Tembaga. Karena uang bulanan pas-pasan, aku butuh tempat tinggal yang murah tapi nyaman untuk belajar. Aku gak pernah menyangka pencarianku itu malah membawaku ke salah satu malam paling mengerikan dalam hidupku. Saat itu aku baru turun dari angkot, mau cari makan malam. Di dekat halte ada papan pengumuman penuh kertas sobekan lowongan kerja dan kos-kosan. Salah satu kertas terlihat sangat baru. Kamar sewa 70.000 per malam. Bersih, tenang, dekat kampus. WA 08 sekian-sekian. 70.000 untuk kamar kota ini. Harga normal minimal 150.000 sampai 200.000. Aku berpikir mungkin sedang promo atau pemiliknya butuh uang cepat. Tanpa pikir panjang aku chat nomor itu, nggak sampai 1 menit dibales. Datang aja sekarang, saya tunggu. Ada sesuatu yang aneh dari pesannya. Tapi yang namanya mahasiswa kere murah selalu menggoda. Alamat membawaku ke sebuah gang sempit, sepi sekali, warna lampu jalan remang-remang seperti hampir mati. Rumah yang kutuju berada di paling ujung. Rumah tua, dinding berlumut, tapi lampu depannya menyala terang. Seseorang pria parubaya membuka pintu, tubuhnya tinggi, kurus, dengan wajah pucat. "Kamu Raka yang mau sewa kamar?" "Iya pak." Dia hanya mengangguk datar. Tanpa basa-basi dia mengajakku masuk. Rumahnya sepi, bahkan terlalu sepi. Tak ada suara TV, tak ada suara orang lain, hanya detikan jam dinding yang sangat keras. Kamar yang ditunjukkan benar-benar bersih, anehnya jauh lebih bersih dibandingkan kondisi rumah. Semua terlihat normal sampai ia memberikan satu syarat sambil menatapku lama. "Kamu boleh menginap, tapi jangan buka pintu kamar ini antara jam 1 sampai jam 3 pagi, apapun yang terjadi." Aku kira itu cuma aturan privasi atau semacamnya. Dengan enteng aku jawab, "Iya pak, saya ngerti." Tapi ekspresi wajahnya tak berubah sama sekali, serius seperti memberi peringatan. Aku masuk kamar, lalu belajar sebentar. Jam 11 malam, aku mulai mengantuk. Sekitar jam 12 lewat, aku terbangun karena suara ketukan pelan tapi jelas. Tok tok tok. Aku ingat syaratnya, tapi ini masih jam 12. Mungkin pemiliknya mau bilang sesuatu. Ketukan berhenti. 5 menit kemudian muncul suara lain. Suara yang seseorang menangis pelan, terisak, terdekat dari pintu. Awalnya aku pikir itu penghuni lain, tapi aku ingat tadi rumah itu rasanya kosong. Lalu suara itu berubah menjadi memohon, tolong buka pintunya." Suara serak seperti suara wanita, dan yang paling membuatku merinding, aku bisa mendengar kuku mengeruk pintunya. Aku menutup telinga, tidur dengan selimut menutupin seluruh tubuh. Setelah beberapa lama, suara itu menghilang, atau aku pikir sudah hilang. Ketika aku mengecek HP, jam sudah menunjukkan jam 1:07. Lalu aku mendengar napas, bukan dari luar pintu, dari bawah celah kecil di bagian bawah. Napas seseorang cepat, panik. "Aku lihat kamu di dalam." Aku merinding sampai tulang. Tanganku dinginku memegang genggam pintu dan tiba-tiba bergetar seperti ada yang mendorong dari luar. Kemudian semuanya berhenti, sunyi total. Lalu klik, gagang pintu bergerak sendiri. Pintunya tak terkunci, padahal aku yakin sudah menguncinya. Padahal perlahan pintunya itu terbuka sedikit, sekitar 1 jengkal, dan dari celah itu aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Bukan wajah, bukan tangan, tapi pemandangan yang lain. Bukan lorong seperti tempatku menginap, melainkan suara. Sebuah ruangan
kusam gelap dan dinding penuh noda merah kecoklatan. Terdengar suara teriakan samar seperti seorang disiksa. Aku tercekat. Itu bukan rumah ini. Ini seperti tempat lain, seperti portal. Aku menutup pintunya dengan sekuat tenaga. Kali ini benar-benar terkunci. Sampai subuh aku tidak tidur lagi. Pagi-pagi ini aku keluar kamar dan mengetuk pintu pemilik rumah yang ingin membicarakan ini. Tapi tak ada jawaban. Aku keluar di depan tetangga sedang menyapu halaman. Aku tanya, "Pak, rumah ini benar tempat sewa? Saya ketemu dengan pemilik tadi malam." Tetangga itu langsung berhenti menyapu. Wajahnya pucat. "Pemilik rumah yang tinggi kurus ya?" "Iya, Nak, orang itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Aku membeku. Lebih parah lagi, tetangga itu cerita rumah itu dulu pernah disewa sepasang muda. Sang suami temperamental. Pada suatu malam dia mengurung istrinya di kamar, memukulnya hingga tewas sekitar jam 2 pagi. Sejak itu kamar tersebut selalu terdengar suara isakan setiap dini hari, dan banyak orang yang melihat pemilik rumah berkeliaran seakan masih hidup, masih mengawasin kamarnya. Aku langsung lari, ambil barang dan tidak kembali lagi. Sudah 2 tahun sejak kejadian itu, tapi aku masih ingat setiap detiknya. Apalagi suaranya itu, "Tolong buka pintunya." Kadang ketika malam larut, aku merasa suara itu masih mengikuti, dan sejak saat itu aku punya satu aturan yang tidak pernah kulanggar. Jika seseorang melarang membuka pintu antara jam 1 sampai jam 3 pagi, jangan pernah coba-coba membukanya. Karena tidak pernah tahu apa atau siapa yang menunggu di baliknya. Terima kasih.